Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sialan, kematian legendaris jadi muncul dalam ruang dan waktu yang memberontak. Katak iblis yang bertarung dengan paus jelas merasakan getaran dari jiwa dan tidak bisa menahan kutukan. Ya Tuhan, mengapa ini? Apa yang terjadi pada tempat yang tenang dari leluhur jahat yang legendaris? Suara siulan yang luar biasa dari kematian jadi membuat banyak kekuatan super di benua Tianyuan merasakan atmosfer yang suram dan gelap. Ini adalah kepekaan mutlak kekuatan super untuk hal-hal yang sangat mengerikan. Dedeat jadi, tempat legendaris di mana para dewa dan dewa tidak kembali, sebagian besar waktu tersembunyi di celah-celah besar dalam waktu dan ruang hutan belantara. Tempat ini terbuka sekali setiap beberapa ratus tahun. Tidak peduli seberapa kuat pembudidaya berkeliaran di sana, tidak ada kembali. Sangat konyol bahwa Tuan biasa yang secara tidak sengaja mendapatkan berita di dunia menganggapnya sebagai tempat eksplorasi, tetapi Tuan Xuanji yang sebenarnya takut untuk menghindarinya. Di mata orang yang benar-benar memahaminya, itu adalah tempat kematian mutlak. Sebagian besar Master Xuanji telah menetapkan beberapa koordinat Xuanji yang berbahaya di dalam hati mereka, dan banyak Master telah mendaftarkan tempat di mana para dewa dan setan belum kembali sebagai dunia mati nomor 1. Katak ajaib merasakan kemunculan jadi kematian yang tiba-tiba pada saat pertama kali. Dia memiliki rasa takut dan takut. Dia tidak akan melupakan tuan para tetua klan setan. Mereka bergabung untuk pergi ke jadi 6.000 tahun yang lalu, dan tragedi yang tidak pernah kembali lagi, hampir membuat Kunlun mendalam realem merosot dari sekarang. Paus akhirnya berubah warna, dia dengan cepat berpisah dari katak ajaib, menghentikan pertempuran, dan menghela nafas. Tanah sunyi leluhur iblis, ini adalah salah satu akar penyebab kekacauan antara langit dan bumi. Mengapa kali ini, waktu dan ruang pemberontakan telah muncul, dan belum mencapai periode reinkarnasi? Mungkinkah? Apakah ada masalah dengan hutan abadi, menyebabkan beberapa efek yang mengerikan? Petik 2. Pada saat ini, seluruh kuil gereja cerah tiba-tiba bergetar hebat, dan energi magis yang dahsyat keluar dari bawah tanah kuil. Kemarahan yang meningkat membuat katak iblis dan paus di langit berubah warna. Tidak bagus. Paus dengan cepat bergegas menuju pusat cahaya di bawah. Pada saat yang sama, beberapa pendeta tua tiba-tiba terbang keluar dari setiap kuil. Orang-orang ini memainkan kekuatan suci cahaya dan bergandengan tangan untuk mulai menyegel kuil utama. Di segala arah, kecemerlangan yang memesona menyelimuti kuil di bawah. Namun, terlepas dari munculnya orang-orang kuat elit Taois di gereja Guangming, kuil pusat masih bergetar hebat dan akan segera runtuh. Segel yang mereka terapkan tidak dapat menyelesaikan semangat setinggi langit. Katak ajaib itu berdiri tinggi di atas langit, dengan wajah bingung, bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Teror yang kuat, metamorfosis yang kuat, apakah itu orang yang kuat dari segel neraka ke-18? Jejaknya akan keluar. Ini terlalu mengerikan, ini. Iblis tua itu menunjukkan perasaan tidak berdaya, dia tidak pernah melayani siapapun, tetapi dihadapkan dengan roh jahat mengerikan yang keluar dari bawah tanah, bahkan merasa sedikit gugup dan gemetar. Pada saat ini, binatang buas kilin telah terbang ke sisinya, dan berkata dengan nada serius, bukannya orang yang kuat akan keluar dari segel. Bukan orang, kan? Ini batu ajaib kota. Apa? Katak ajaib itu terkejut. Dia sepertinya mengingat beberapa hal legendaris. Kekuatan besar tahu bahwa ada 18 neraka di bawah markas gereja cerah, tetapi sedikit orang yang tahu korespondensi antara keduanya. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan ruang tunggal berlapis-lapis. Yang diciptakan oleh lapisan neraka ke-18, tetapi hanya tahu bahwa itu adalah ekstremitas yang menahan orang-orang yang sengit dan jahat antara langit dan bumi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa lantai neraka ke-18 muncul di hadapan gereja Guangming. Alasan mengapa markas kuil cahaya didirikan di sini 10.000 tahun yang lalu secara khusus didirikan untuk menjaga lantai neraka ke-18. Meskipun katak ajaib tahu ini, dia belum pernah mendengar tentang Zen Moshi. Binatang itu, kilin, menghela nafas dan berkata, kekuatan beberapa pria besar yang ditahan di lapisan neraka ke-18 10.000 tahun yang lalu bukanlah dugaan Anda dan saya. Jika tidak ada MP mana yang memiliki kekuatan untuk menjaga, saya khawatir sulit untuk benar-benar menahannya. Mereka, ketika gereja Guangming pertama kali dibangun, sebuah batu ajaib setinggi 3 kaki tiba-tiba terbang keluar dari surga dan jatuh di lantai 18 neraka. Ketika batu ajaib itu mulai menyentuh tanah, lantai 18 neraka itu tenang dan sepenuhnya tenang. Sosok itu di penjara. Kuil itu dibangun di atas fondasi batu, karena menunjukkan mukjizat yang luar biasa untuk mengusir setan, dan kemudian disebut kota batu iblis. Petik 2. Sepotong batu ajaib dari surga telah menenangkan orang-orang besar yang memiliki kekuatan magis ribuan tahun yang lalu. Siapapun akan ketakutan. Setelah bertahun-tahun, kota batu ajaib tiba-tiba muncul fenomena aneh, tampaknya menghancurkan fondasi dan terbang, yang benar-benar menyebabkan kekacauan di gereja cahaya. Katak ajaib itu berkata dengan agak tidak pasti, bukankah? Sosok yang disegel 10.000 tahun yang lalu telah berada di lapisan neraka ke-18. Ketika pertanyaan ini disebutkan, iblis tua itu terganggu. Binatang buas kilin menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa tahu, mungkin sudah lama dilepaskan, mungkin sudah disegel di. Pada saat ini, kuil pusat gereja Guangming tiba-tiba meledak dengan ledakan keras, aula benar-benar runtuh, dan sepotong batu Hesen muncul. Batu iblis kota legendaris tampaknya mampu menyerap cahaya, dan daerah sekitarnya tiba-tiba meredup. Batu hitam Sen-Sen tampaknya menjadi lubang tanpa dasar.
Siapapun yang menatapnya memiliki perasaan kehilangan jiwa. Batu hitam yang dipernis tampaknya bisa menelan pikiran manusia. Boom! Bumi bergetar untuk sementara waktu, dan batu iblis naik ke tanah. Ini adalah monumen batu tiga kaki, goni, tak bernyawa, dan bahkan diwarnai dengan jejak darah di atasnya. Itu terlihat sangat luar biasa jahat. Panggilan. Batu Zenmo naik ke langit dan menghilang ke kehampaan. Lantai neraka ke-18 berada dalam kekacauan, dan suara raungan panjang naik ke langit. Banyak orang-orang yang dimeteraikan di dalamnya tampaknya tahu bahwa segel itu diharapkan. Ayo, ambil semua relik di gereja dan berikan aku kuil fondasi lagi. Paus berteriak. Namun, beberapa peninggalan gereja Bright tampaknya tidak mencapai banyak efek, dan pada saat ini katak ajaib juga telah dilemparkan, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk memecahkan segel neraka ke-10. Lambat, Demon Frog, jangan mengambil keuntungan dari api, aku berjanji akan mengembalikan setengah tubuhmu. Hari ini, karena pertempuran antara kamu dan aku, meterai kota iblis telah dipicu di muka, dan kita semua mungkin termasuk dalam daftar orang berdosa. Jika kamu mengacau lagi, sungguh ini mungkin membuat lantai ke-18 menjadi neraka. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi orang berdosa selamanya? Petik 2. Katak iblis itu berpikir sebentar dan berkata, oke, selama kamu mengembalikan setengah tubuh emasku. Pada saat ini, batu setan kota telah terbang ke hutan abadi, melintasi ruang yang aneh, dan akhirnya tenggelam di langit kematian, dan jatuh ke dewa kuno dan makam. Iblis. Puff. Batu ajaib Sensen Town, dimasukkan langsung ke pusat pemakaman setan dewa, itu seperti batu nisan besar. Pada saat ini, semua kuil di gereja Guangming bergetar hebat, dan suara siulan sihir begitu suram, lapisan neraka ke-18 sepertinya terbalik, pemandangan akhir sekolah. Katak ajaib dan binatang monster kilin berdiri di langit dan menyaksikan semua ini dengan dingin. Katak ajaib percaya bahwa karena Paus telah berjanji untuk mengembalikan setengah tubuhnya, dia tidak akan menyesalinya. Awalnya dia ingin membuat keributan besar, untuk melihat orang kuat macam apa yang telah disegel di neraka paling bawah, tetapi setelah melihat Town Demon Stone barusan, dia terguncang. Katak ajaib memiliki pengetahuan diri dan tahu bahwa pria kuat dari era yang berbeda memiliki kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Jika ada karakter yang benar-benar mengerikan dari puluhan ribu tahun yang lalu di lapisan bawah neraka, maka ia pasti sulit untuk bersaing dengan mereka. Tubuh emas Paus Cahaya telah diintegrasikan ke dalam tubuh. Dia terus-menerus memerintahkan banyak imam dan melemparkan beberapa relik yang kuat di gereja di bawah fondasi yang rusak, tetapi efeknya tidak baik dan sulit untuk ditolak. Gejolak tingkat neraka ke-18 tampaknya tidak peduli dengan iblis begitu batu iblis keluar. Sayangnya, panah cahaya tertinggal, kalau tidak itu mungkin memiliki efek. Legenda mengatakan bahwa itu adalah esensi dari naga, dan relik suci tak tertandingi berubah menjadi skala. Paus menghela nafas, tetapi tidak mungkin. Tampaknya dia hanya bisa menyaksikan pintu neraka terbuka lebar, dia tampaknya telah melihat para dewa jahat keluar bersama-sama, pemandangan dunia yang menyedihkan. Pada saat ini, seorang ulama muda berlari ke Paus dengan panik dan berkata, Pausnya, pensiunan penatua menginginkan saya untuk berbicara. Sekarang ada sesuatu yang mungkin dapat menghalangi setan di lapisan neraka ke-18. Paus telah kehilangan ketenangan seperti biasanya pada saat ini, dan dengan cemas mendesak, oh, betapa suci. Penatua Agung meminta Yang Mulia, Paus agar datang untuk menyambutnya secara pribadi. Paus tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera naik ke langit. Di luar kota suci ini, ada sebuah gunung rendah, yang dikenal sebagai Gunung Cahaya Suci. Gunung keramat yang rendah hanya setinggi 1 kilometer, tetapi mengungkapkan rasa penindasan yang berat, yang bahkan lebih mengesankan daripada Gao Yue. Tidak ada keindahan di atas gunung suci, gunung-gunung terjal dan pohon-pohon kuno menjulang ke tanah yang tidak digarap. Paus Fei jatuh di depan sebuah gua yang dipernis gelap di tengah gunung, dan sebelum dia berbicara, ada desahan tua, dan kemudian penatua yang telah pensiun selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya secara diam-diam, kamu tidak bertanya apa-apa, hanya dengarkan aku sebentar. Petik 2. Ini baik. Pesan rahasia dari sesepuh itu bergema di telinga Paus. Pada masa itu, Dewa Cahaya yang dulu pernah bersatu dengan iblis-iblis surgawi dari tanah timur untuk melawan eksistensi mengerikan yang begitu kuat dan tak terbayangkan. Sebuah benda suci yang tabu disimpan di gereja kita, memberitahu para penatua tentang waktu untuk menyebarkannya, untuk menyimpannya secara diam-diam, dan tidak pernah membiarkan surga mengetahuinya. Untuk menjaga rahasia itu, bahkan Paus tua tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Sekarang ada 18 lapisan kekacauan neraka, saya takut bahwa hanya dengan membuka peninggalan tabu ini untuk menekannya mungkin masih berfungsi. Petik 2. Paus sangat berterus terang dan bertanya langsung, di mana benda ini? Bagaimana cara mengeluarkannya? Di tengah gunung suci ini, aku telah mengevakuasi semua orang yang mundur di gunung suci. Kamu dapat menggunakan sihir, ruang dan waktu untuk mengeluarkannya. Aku di sini untuk membantumu. Oke, Paus tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwa para penatua dengan sungguh-sungguh memintanya datang untuk melakukannya sendiri. Itu pasti bukan tugas yang mudah. Pembelahan ruang dan waktu. Paus berteriak, dan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi, seperti gelombang air suci yang mengalir deras menuju gua. Boom, boom. Langit berguncang, suara ledakan datang dari gunung suci, dan seluruh gunung suci itu pecah, seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Sebuah kotak batu kuno muncul di tangan Paus. Dia membukanya dengan cepat, dan dia melihat bahwa hanya ada satu palankes di dalamnya, dan dia tidak tahu berapa tahun itu telah disimpan.
Tampaknya sudah lapuk. Ada banyak terowongan angin kecil di atasnya. Palankes sangat ringan dan sangat ringan. Saya percaya bahwa orang biasa sekalipun akan sedikit meremas, dan itu juga akan pecah berkeping-keping. Ini, Paus agak bingung. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa benda suci tabu yang diturunkan secara diam-diam oleh Dewa Cahaya Lama adalah Palankes yang tampaknya tidak signifikan. Boom! Gunung suci itu runtuh, sesepuh itu bergegas keluar dari lontaran batu, tungkai bawahnya telah hilang, dan separuh tubuhnya yang tersisa tampak samar-samar darah dan daging, tampak jelas dia sangat menderita ketika Paus memperoleh relik tersebut. Penatua mengucapkan mantra, menyembuhkan dirinya sedikit, dan kemudian berteriak, belum. Paus ragu-ragu sedikit, dan kemudian naik ke langit. Ketika ia terbang ke kuil cahaya, energi magis dari lapisan neraka ke-18 menutupi langit dan seluruh kota suci telah jatuh ke dalam kegelapan. Melihat warga di kota itu menangis, semrawut, dengan anak-anak, tua dan muda, semua melarikan diri keluar kota. Saat ini, beberapa mata rahasia sedang mengawasi semua ini. Gerakan kuil cahaya telah menyebabkan para penguasa dari daerah lain menjadi tidak nyaman. Beberapa orang telah datang ke sini. Paus meragukan benda suci ini. Dia berpikir bahwa produk asli mungkin telah hilang, tetapi pada saat ini, meskipun dia tidak mengambil Palankes ini terlalu banyak, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dia melantunkan mantra di mulutnya, dan sihir antariksa terganggu dalam ruang dan waktu, Palankesnya terbungkus cahaya suci seperti gelombang air, dan dikirim ke dasar kuil pusat. Namun, efeknya berada di luar imajinasi Paus. Dalam sekejap, siulan bisikan bersiul tiba-tiba menghilang. Sama seperti sekelompok orang yang meraung keras, tenggorokan mereka tiba-tiba terputus, dan dunia terdiam sesaat. Tiba-tiba hening, energi iblis yang mengerikan berangsur-angsur menghilang, orang-orang yang melarikan diri di kota suci berhenti, dan cahaya menyelimuti seluruh kota lagi, dan semua orang memiliki perasaan sisa hidup. Katak ajaib, binatang buas unicorn, dan Paus semua jelas merasakan paksaan yang tak terlihat, dan napas agung yang mengerikan pergi dari pangkal kuil ke bawah tanah. Dari sini, lantai neraka ke-18 benar-benar sunyi, dan beberapa orang di 10 lantai pertama neraka bahkan bergidik, membuat lolongan ngeri. Situasi keheningan pecah, orang-orang di kota suci bersorak, dan raungan samar datang dari lantai 18 neraka. Keringat dingin Paus membasahi tulang punggungnya, dan Palankesnya, yang disayangi dan dijaga oleh Dewa Cahaya Lama, menyelesaikan rasa malu hari ini, dan ia membeku. Badai ini, tampaknya bagi seluruh dunia manusia dan alam celestial, tampaknya itu bukan peristiwa yang menakutkan, tetapi signifikansi jangka panjang dan konsekuensi halus yang disebabkan olehnya sangat besar. Jika seseorang menulis sejarah ini secara rinci beberapa karakter seperti katak ajaib, unicorn, binatang buas, paus, dan setengah katak ditakdirkan untuk disebutkan. Sepotong kecil Palankes menenangkan lantai 18, dan dunia manusia tampak tenang lagi, tetapi tidak ada yang mendengar kata-kata samar melayang di bawah fondasi kuil, kematian dari iblis. Dilahirkan oleh iblis. Petik 2. Pada saat ini, di ruang aneh di mana hutan abadi berada, sesuatu yang tak terbayangkan dari dunia luar terjadi. Batu iblis kota hitam dimasukkan langsung ke pusat makam iblis, terlihat jauh lebih tinggi daripada banyak batu nisan iblis, lebih seperti batu nisan daripada banyak batu nisan iblis. Noda darah merah di atasnya membuatnya terlihat sangat jahat, lebih seperti Raja Prasasti. Karena kedatangannya, seluruh bagian dari pemakaman dewa dan setan tiba-tiba menjadi sunyi, dan luasnya batu-batu mati di batu ajaib kota itu tebal dan sengit, nampaknya lebih baik daripada potongan makam dewa dan iblis ini, cakar tulang yang pernah mengulur dengan tangan yang kaku. Mereka perlahan-lahan dan diam-diam masuk ke dalam kubur sesaat, semua tubuh para dewa dan iblis yang memanjat keluar dari kubur dikembalikan ke tanah, dan makam para dewa dan setan semuanya retak. Dalam sekejap, batu nisan yang jatuh semua didirikan di bawah kekuatan yang tidak diketahui. Kuburan para dewa dan iblis menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi keheningan yang tidak biasa benar-benar dapat diraba. Pada saat ini, Catherine, bayi naga, naga bajingan dan burung phoenix kecil di kejauhan merasakan depresi yang tak terkatakan. Mereka mengalami kesulitan bernapas dan rasa takut muncul dalam hati mereka, membuat mereka tanpa sadar mundur. Mundur dan jauhi iblis dan kuburan. Chen Nan terbungkus dalam cahaya suci yang disebarkan oleh Jaderui. Tidak ada rasa penindasan yang jelas, tetapi dia masih merasakan gejolak kematian yang tidak biasa, dan nafas berbahaya memenuhi hatinya. Dia berdiri diam di atas stasiun altar, 100 kaki darinya, dan diam-diam melihat segala yang ada di bawah. Dia menemukan bahwa batu iblis yang terbang dari luar langit dan Baijitai tampaknya saling berhadapan, dan tampaknya ada arus bawah yang bergelombang. Keduanya nampak berlawanan. Perasaan buruk datang ke pikiran, Chen Nan mencoba mengendalikan tubuh dan ingin menjauh dari daerah ini. Meskipun cahaya suci menyelimutinya, dia masih merasa bisa mengendalikan tubuhnya, dan dia dengan cepat terbang ke langit. Pada saat Chen Nan terbang, Bai Jiangtai tiba-tiba bergerak, mengepung batu Zenmo di ketinggian rendah dan mulai berputar terus-menerus. Batu Zenmo tidak diam, noda darah merah cerah pada tubuh monumennya lebih menyilaukan, lebih indah, mengungkapkan ledakan cahaya jahat. Kemudian serangkaian noda darah mulai mengalir turun dari monumen tinggi, darah merah akan kurang dari setengah dari monumen batu hitam. Chen Nan berhenti di langit dan terkejut. Dia memutar platform lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bayangan hitam besar yang melilit kota batu iblis. Atmosfer yang suram dan tertekan meresapi seluruh ruang.
Noda darah jahat yang mengalir dari kota batu iblis perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tak lama berselang, monumen Heisen yang asli kini menjadi merah di seluruh, seperti monumen darah. Mengaum. Saya tidak tahu apakah itu hanya ilusi. Chenan samar-samar mendengar raungan keluar dari platform, dan kemudian platform batu besar itu menghantam batu iblis kota. Sikat. Gelombang darah naik ke langit. Batu Zenmo tiba-tiba meledak menjadi gelombang darah mengerikan, menuju ke langit dan menuju ke arah jenderal. Ini agak sulit dipercaya, ini jelas pemakaman dewa dan iblis kuno, dan tidak ada pemandangan lain, dan batu iblis kota tiba-tiba dapat memancarkan gelombang darah yang menutupi langit dan matahari, yang benar-benar sangat aneh. Pada saat ini, di bawah batu ajaib kota Sanzang masih berupa makam yang tak bernyawa, sementara di atasnya Sanzang adalah lautan darah tanpa batas, dan kemudian ke stasiun ziarah, tengah lautan darah seperti segregasi benar-benar terlalu mendadak. Sekarang, Bai Jiangtai tidak bergegas ke lautan darah. Ia berhenti di atas lautan darah dan terus berputar, mencoba menerobos zona isolasi laut darah ini dan bergegas ke dalamnya. Namun, pada akhirnya itu diatur di ketinggian, dan dua karakter merah darah yang membunuh para dewa kuno 12 sayap segera muncul lagi. Ratusan makhluk hidup adalah prajurit, dan jutaan dewa dan setan adalah jenderal. Dua kalimat ini terpantul di langit, dan akhirnya menyilang menjadi bentuk X, menampakkan darah tanpa akhir, melintasi gelombang darah dan batu iblis tercetak di bawah. Ledakan. Gelombang darah mengerikan tampaknya tersebar dan menguap sekaligus, dan merah terang itu perlahan-lahan surut, mengungkapkan kota seperti Raja Batu. Namun, pada saat ini, Batu Setan Town juga telah mengalami perubahan yang sangat abnormal. Empat arah tubuh monumen merah darah mencerminkan empat karakter besar merah darah, kepunahan, kepunahan, pembunuhan, dan penyegelan. Kepunahan, kepunahan, pembunuhan, dan pemeteraian, dipetakan ke udara dari empat arah, dan bergegas menuju dua garis karakter darah yang menyeberang. Dang, dang. Setelah kata-kata darah ini bertabrakan, ada suara nyaring yang memekakkan telinga, dan tidak ada suara kematian yang jelas. Chen Nan tampak terpana, Baitai dan Batu Zenmo dapat memantulkan cahaya pembunuhan yang paling utama, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kesamaan penting. Stasiun pemujaan dan batu iblis yang seharusnya sudah mati, mereka sekarang bertarung. Ini bukan seperti dua hal yang mati berkelahi, itu seperti dua orang yang bertarung. Mungkinkah seseorang mengendalikan semua ini dari jarak jauh? Jantung Chen Nan berdetak kencang. Jika itu masalahnya, bukankah karakter di belakang mereka akan mengerikan? Mayat yang dapat menghancurkan Dewa Agung kuno dalam sekejap, dewa yang segera menenangkan keramaian dan hiruk-pikuk dewa dan pemakaman iblis ketika pertama kali muncul, ini luar biasa. Jika ada remote control di belakang mereka, ini mengerikan. Pada saat ini, Yurui di dada Chen Nan menjadi sangat panas, dan dia memancarkan dengan berbisik, aku tidak bisa menahan napas lagi. Aku juga akan mengaduknya. Chen Nan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Fang Yao, suara wanita itu di jade Rui, tubuhnya tak terkendali. Sejumlah besar kekuatan suci memenuhi tubuhnya, mendominasi tubuhnya, dan dengan cepat mendekati platform pemujaan dan batu Zenmo bergegas pergi. Petik 2 petik 2. Chen Nan tidak sabar untuk segera berteriak, wanita di Yurui sangat kesal sehingga dia benar-benar memanipulasi tubuhnya dan ingin menghancurkan dewa dan menenangkan setan. Dua senjata pembunuh keduanya bertarung satu sama lain, yang membuatnya ingin marah, tapi sayangnya dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan dia hanya bisa menonton apa yang dia lakukan seperti pengunjung. Chen Nan memandang tanpa daya ke arah gerakan tangannya yang terus-menerus, tangan kirinya adalah kepalan tangan yang patah, dan dia menarik dua senjata besar untuk bergegas, dan tangan kanannya adalah telapak tangannya, terus-menerus menggambar lingkaran, menggerakkan kekuatan besar. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan dua senjata pembunuh dihempaskan ke ruang yang rusak oleh Chen Nansheng, seolah memasuki dunia lain, dan kehampaan yang hancur segera menelan dua senjata pembunuh itu. Namun, dalam sekejap, kekosongan ketenangan asli hancur lagi, dan Bibaitai yang hilang dan Zenmo Stone bergegas keluar lagi, berteriak padanya. Sialan, Chen Nan hanya bisa memarahi. Hatinya, dia tidak pernah berpikir dia akan bersaing dengan dua senjata pembunuh. Chen Nan meregangkan tubuhnya terus-menerus, memukul telapak tangan yang membuatnya sulit dipercaya, dan berputar-putar dengan platform pemujaan dan batu Zenmo. Pada saat ini, batu Gyokrui di dadanya tiba-tiba lenyap, dan pusaran seperti corong terakhir muncul di dadanya. Pusaran itu semakin besar dan besar, berputar cepat, dan kedua senjata pembunuh itu seolah-olah tertarik. Seng Sheng menyerapnya dan hampir ditelan. Chen Nan terkejut, dia benar-benar tidak berpikir bahwa wanita di Yurui begitu kuat sehingga dia ingin melahap Bai Jiangtai dan Zenmo Stone. Ini benar-benar menakjubkan. Sebuah dengungan dingin tiba-tiba terdengar di ruang aneh ini. Suara tiba-tiba ini membuat jiwa Chen Nan merasa ngeri, awan kabut kuning tiba-tiba muncul di atas mausolem Zenmo, kurang dari 100 kaki darinya. Ada dua bintik biru sangat aneh dan mengerikan, mengawasinya dengan dingin. Dengan perasaan, Chen Nan menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Apakah itu manusia, setan, dewa, binatang buas, sudah pasti sepasang mata dengan makhluk dengan fluktuasi kehidupan yang kuat. Di makam ilahi ini, selain dia dan Catherine, bayi naga, naga bajingan, dan phoenix kecil, makhluk akhirnya muncul lagi.
Siapa ini? Pada saat yang sama seperti Chen Nan terkejut, Bai Jiangtai tiba-tiba pecah dan dengan cepat terbang di bawah kabut kuning. Pemilik mata di kabut kuning tampak berdiri di Bai Jiangtai, dua titik cahaya biru ketakutan jantung manusia. Dengan kemunculan sosok misterius itu, stasiun pemujaan diambil, dan Jade Rui tidak sendirian dalam melahap batu iblis kota, tetapi juga membiarkannya menerobos dan berhenti di udara yang jauh. Kamu tidak bisa menahan nafasmu lagi. Yurui menghela nafas dengan lembut. Suara merdu ini menyerupai ledakan gemuruh, berdering di telinga Chen Dong. Apakah peziarah itu adalah penguasa Bai Jiangtai yang sebenarnya? Apakah dia pencipta ruang aneh ini? Pemakaman iblis terkait dengan dia. Hati Chen Nan berfluktuasi hebat, dan dia merasa bahwa ini pasti sosok yang sangat besar. Sangat mungkin menjadi salah satu peserta dalam situasi hebat pemakaman dewa dan setan. Dalam kabut kuning berkabut, dua master lampu biru masih hanya mendengus dingin, tetapi meskipun demikian, vibrato kecil ini hampir membuat Chen Nanzhen pingsan. Ledakan, ada getaran keras, kabut kuning terisi, dua lampu biru menghilang, ruang tempat dia berada rusak, dan Chen Nan terjun ke dalamnya. Ruang kosong yang luas muncul di depan matanya. 10.000 bintang dihiasi dalam kekosongan yang tak terbatas. Sosok besar Taiji tergantung di udara, berputar perlahan. Chen Nan sedikit terkejut, tidak tahu dunia macam apa ini, dan mengapa pria misterius itu menjebaknya di sini. Pada saat ini, dia merasakan angin membuat sangat besar, di bawah cahaya suci yang dibungkus oleh Yurui, dia turun dengan cepat, dan suara angin ada di telinganya. Tanah di bawah ini sangat luas dan luas, di ujung tanah adalah hamparan lautan yang tak berujung, sepotong biru-biru turun dengan sangat cepat, gunung-gunung dan sungai-sungai di tanah semakin jelas. Dengan makanannya, di bawah bimbingan Yurui, dia telah berdiri di atas bumi, diam-diam melihat pemandangan di sekitar. Ini hanyalah sebuah tanah yang tidak ditanami, dengan gunung dan punggung bukit, tebing besar dan formasi batuan, tebing curam dan tebing besar, pohon-pohon kuno menjulang tinggi yang menutupi gunung-gunung curam, dan auman mengerikan dari memekakkan telinga, burung aneh besar terus lewat. Ini adalah dunia yang aneh, semuanya tampak sangat aneh. Menengadah, bintang-bintang terang tak berujung terpantul di langit, sosok besar Tai Chi menggantung di langit, tidak ada matahari, tetapi di bawah peta banyak bintang, masih seperti hari. Chen Nan agak linglung. Tempat ini tidak berarti hutan abadi, atau dunia manusia ia awalnya, juga tidak mungkin menjadi dunia peri. Dia bingung untuk sementara waktu. Ada 6 legenda dalam legenda. Apakah dia entah bagaimana datang ke dunia salah satu dari 6 legenda? Dia berpikir diam-diam, hatinya penuh kebingungan. Apakah kamu pikir kamu dapat menjebakku seperti ini? Pada saat ini, wanita di Yurui membuat suara lagi. Meskipun suaranya sedikit dingin, itu seindah suara alam. Namun, tidak ada yang menjawabnya di ruang yang luas ini. Stasiun ziarah dan pria misterius itu tampaknya telah menghilang, dan batu iblis kota yang menakutkan hanya melintas beberapa kali ketika ia bergegas masuk, dan kemudian tidak tahu di mana benda itu jatuh. Chen Nan menjelajah dadanya dengan kesadaran ilahi. Dia ingin berkomunikasi dengan wanita di Yurui, karena saat ini dia sangat ingin memahami semua ini. Tampaknya mengetahui pikirannya, wanita di Yurui menghela nafas dan berkata, beberapa hal, ketidaktahuan adalah berkah. Tetapi beberapa orang tidak memahaminya, mengejar hidup mereka dengan keras, dan pada akhirnya pasti akan terdiam di makam iblis. Beberapa hal tidak akan selesai begitu mereka mulai. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk bermain game benar-benar memainkan kehidupan mereka. Lini tengah tidak dapat ditarik sampai permainan berakhir. Petik 2. Kata-kata yang tidak bisa dijelaskan membuat Chen Nan tertegun, tapi dia masih mendapat kabar. Dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran. Saya khawatir tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengetahui seluruh dunia. Seperti self-talk, wanita di Yurui juga mengatakan sesuatu yang mengejutkan Chen Dong, hidup itu seperti catur, dunia ini hanya permainan besar, dan semua makhluk ada di papan tulis. Sayangnya saya pensiun di tengah jalan. Tetapi saya adalah salah satu dari gamer yang paling kuat, dan saya kembali. Pada akhirnya, suara wanita itu di Jade Rui tumbuh semakin keras, dan pada akhirnya itu seperti para dewa 9 surga. Aku kembali. Suara besar ini terus bergema. Mendengar ini, jika Chen Dong tidak lagi tahu bahwa wanita di Yurui adalah sosok tertinggi antara langit dan bumi, maka dia bodoh. Jelas dia adalah salah satu yang terkuat di antara langit dan bumi, tetapi di masa lalu yang jauh, dia hampir kehilangan jiwanya dan kesadaran rohaninya mati, tetapi akhirnya dia kembali ke dunia ini lagi. Ada pengontrol antara langit dan bumi, dan ada benar-benar orang yang dapat mengendalikan kehidupan semua orang. Chen Nan menghela nafas. Pada saat ini, energi magis di langit melonjak, dan platform ziarah yang hilang muncul dan terbang dengan cepat ke sana. Itu masih ditutupi dengan kabut kuning, dan dua lampu biru yang mempesona menonton di sini dengan dingin. Tiba-tiba terbang ke jarak kurang dari 100 kaki dari Chen Nan, dan kemudian digantung. Chen Nan bertanya kepada wanita di Yurui dengan kesadarannya, apakah dia salah satu pemain di dunia. Bagus, dan ini dunia batinnya. Mendengar jawaban tegas wanita itu di Yurui, Chen Dong sangat marah, dan dia melihat sosok Tai Chi yang besar dan terus-menerus berputar di udara, yang sangat mirip dengan gambar sihir dewa Tai Chi yang dibentuk oleh bola cahaya emas dan hitam di tubuhnya. Sulit untuk tidak membuat orang berpikir bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Wanita di Yurui itu sepertinya merasakan amarahnya. Pada saat ini,
dia mengembalikan kendali tubuh kepadanya, tetapi dia tidak memulihkan kekuatan suci yang tersisa di dalam dirinya. Chen Dong mendapati dirinya mengendalikan tubuhnya lagi, dan segera tidak bisa menahan diri untuk berteriak kepada pria misterius di atas panggung, "Kamu monster tua sialan, akhirnya aku tahu. Sekarang bahwa kaulah yang mengendalikan semua ini. Kaulah yang meletakkan dewa permainan Mo Lingyuan. Katakan, apa yang akan kamu lakukan? Apa bola emas dan cahaya hitam di tubuhku? Sekarang kamu ingin mengambilnya kembali. Apakah kamu tahu ayahku? Apakah kamu di antara kamu? Apa masalahnya?" Petik 2. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Chen Nan sudah memiliki perasaan bahwa tidak mungkin untuk menyimpulkan kekuatan ayahnya dengan akal sehat. Karena ayahnya tahu bahwa ia dapat dibangkitkan dari pemakaman dewa dan iblis, sangat mungkin bahwa ia telah mengarahkan serangkaian peristiwa dengan karakter misterius. Telah dihubungi. Chen Nan memiliki perasaan marah, dia tidak ingin dimanipulasi olehnya. "Hei, sungguh permainan catur yang menarik. Bunuh, cepat, kamu punya aku punya kamu." Ini adalah pertama kalinya pria misterius itu berbicara, suaranya keras, dan itu sangat tidak menyenangkan. Itu seperti batu pisau yang tumpul, umum. Chen Nan membenci sikap percaya diri orang lain tentang, semua yang ada di dunia ada di telapak tanganku. Ada keinginan untuk memukulnya menjadi kepala babi. Kamu hanya bidak catur. Ini adalah berkah kamu untuk dipilih. Kamu bisa menonjol di antara semua makhluk hidup. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang sangat iri. Pria misterius itu berkata dengan dingin. Jika Chen Nan memiliki kekuatan, sekarang dia benar-benar ingin menendangnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan dan tidak bisa mengambil tindakan nyata, tetapi mulutnya pecah. "Dasar brengsek." 7 kata sederhana ini membuat pria misterius itu bersembunyi di kabut kuning di panggung 2 titik cahaya biru sangat marah, dan akhirnya sesosok manusia muncul dalam kabut kuning. Kesal, dia bergetar hebat dan hampir jatuh. Yurui dari dada Chen Nan bergidik, dan Chen Nan mendengar tawa yang agak tersembunyi, dan kemudian tawa renyah meledak sepenuhnya. Hehe, serangkaian tawa seperti lonceng perak terdengar di seluruh dunia. Kemudian, hati Chen Nan membunyikan suara wanita di Yurui, mengatakan, jadi penghinaan terhadap seorang master seperti dia adalah pukulan terbesar baginya. Apakah Anda ingin menyerangnya lebih jauh, misalnya, pukul dia? Pada saat ini, wanita di Jaderui berbicara dan tertawa, seperti rubah kecil yang menghasut kejahatan, dan jarang menunjukkan nada main-main. Pikirkan, tentu saja aku ingin mengalahkannya menjadi setan Pighead. Oke, untuk sementara aku menahan semua kekuatannya, tetapi apakah kamu bisa berhasil atau tidak tergantung pada kemampuan tempurmu. Biarkan hal lama ini mengerti bahwa ada surga di luar angkasa, dan ada juga banjir kuno di atas zaman kuno. Wanita di Yurui tiba-tiba teriak, pemberontakan Yin dan Yang, kembali palsu ke kekacauan, mantra Taigu Feng. Segel Hong Huang Feng Mo. Di dunia yang aneh ini, kutukan, dan cetakan, yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak ke langit, dan dengan cepat bergegas menuju Bai Jiangtai. Setelah itu, kutukan, dan segel, yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya suci benar-benar mengelilingi platform ibadah. Ketika cahaya menyala, Chen Nan menyadari bahwa dia dikendalikan oleh wanita di Yurui, bergegas ke kutukan, dan mendekati pria misterius itu, melihat penampilannya untuk pertama kalinya. "Kekuatanku akan dinetralkan dengan kekuatannya, dan dia akan disebut iblis Pighead untukku." Suara wanita di Yurui terdengar dalam hati Chen Nan. Dalam kabut kuning berkabut, wajah orang misterius itu muncul di depan mata Chen Nan, dan kerudung misteriusnya akhirnya terbuka. Aku melihatnya semerah darah, dengan mata menyilaukan merah dan syok merah, tetapi wajahnya begitu tua, berkerut dan berkerut di pipinya, menumpuk dan menumpuk, seperti kulit jeruk kering. Di rongga mata yang dalam, sepasang mata biru sangat dingin, sedikit lebih menakutkan daripada mata binatang yang bersinar hijau dalam gelap. Tubuh kurus dan kurus setinggi batang bambu, dan kulit tanpa semi-gloss melilit tubuh seperti tengkorak. Ini benar-benar kurus, hanya satu lapisan kulit lebih dari tengkorak, membuatnya terlihat seperti nyata hantu neraka yang hidup. Dengan bantuan wanita di Yurui, Chen Nan bergegas ke kutukan, dan segel, dan datang ke jarak kurang dari 10 kaki dari orang misterius itu. Cahaya biru Leng Sensen langsung mengenai mata Chen Nan, dan orang misterius itu menatap Chen Nan dengan cara ini, tanpa emosi dan tatapan hampir seperti binatang, hampir membuat Chen Nan runtuh, dan dia hampir pingsan dengan segera. Saya harus mengatakan bahwa dari perspektif latihan spiritual, Chen Nan terlalu jauh darinya. Pandangan dingin yang biasa dari pihak lain telah membuat Chen Nan ingin menjadi gila. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama dan yang kedua, betapa tidak lazimnya penanaman, tata letak, legendaris ini begitu kuat, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dipahami. Manusia yang rendah hati, aku benar-benar berpikir ada perlindungan dari wanita itu, bisakah aku membantumu? Di mataku, kau sama lemahnya dengan bedbug, aku bisa menginjakmu kapan saja, dan aku bisa menemukan orang lain untuk menggantikanmu kapan saja. Peran bidak catur, orang tata letak yang misterius, tanpa emosi dalam kata-katanya, menatap Chen Nan dengan dingin. Sialan, bukankah kamu manusia? Hal apa yang kamu lakukan untuk mencemarkan nama baik manusia? Chen Nan mengertakkan gigi dan menahan paksaan spiritual yang hebat itu, mencoba yang terbaik untuk mencegah arwahnya jatuh dalam kegilaan. Ham-ham, tata letak misterius yang didengungkan orang dengan dingin. Saya berkata tanpa ekspresi, jangan menaruh ras yang kotor dan lemah di kepalaku. Saya sudah melompat keluar dari kategori manusia. Saya adalah puncak piramida.
Saya yang tertinggi di dunia ini, memandang rendah kepada Anda, penguasa reptil yang lemah. Anda, di depan saya, Anda bahkan tidak bisa menghitung debu kecil. Petik 2. Tata letak orang yang misterius benar-benar tidak membawa perasaan manusia, itu seperti memandang rendah binatang, jadi menatap Chen Nan dengan acuh tak acuh. Chen Nan gila. Diskriminasi semacam ini tanpa emosi, seperti mengalahkan diri sendiri di tulang punggungnya, membuatnya merasa bahwa orang yang berada di depannya benar-benar sial. Penghinaan seperti itu membuatnya menjadi anggota umat manusia. Tidak tahan sama sekali. Karena kamu sangat membenci manusia, mengapa kamu masih mempertahankan penampilan manusia ini, dan mengapa kamu tidak menjadi anjing babi? Chen Nan langsung memberinya serangan balik yang kuat. Namun, ahli tata letak misterius itu tidak segera menanggapi, tetapi menjawab dengan dingin, ya, kantung kulit yang bau tidak ada artinya sama sekali bagi saya, bahkan jika saya mengubah tubuh menjadi babi. Tuan di dunia, aku masih yang tertinggi di atas, dan kau akan selalu seperti serangga di mataku. Petik 2. Kamu benar-benar tidak menganggap dirimu sebagai manusia, benar-benar anjing gila. Untuk penghinaan anjing gila, aku tidak lagi marah dan digigit oleh anjing itu. Apakah aku harus menggigit kembali? Chen Nan mendukung dengan keras, sulit selesai kata-kata ini. Dia tidak ingin menyerah pada ironi tata letak misterius orang-orang, tetapi roh tidak tahan lagi di bawah tekanan megah dari pihak lain, dia akan runtuh. Kesenjangan besar dalam kekuatan absolut adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Orang awam misterius itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan kutukan dan segel di pinggiran. Dia berpaling dingin ke Chen Nan dan berkata, hari ini aku akan mencoba mantra Tai Feng wanita itu dan segel anjing Hong Huang mana, tetapi dalam sebelum itu, saya merasa sangat perlu untuk menangani bak kecil Anda, saya sudah merencanakan untuk menghancurkan bagian Anda. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, orang tata letak misterius menembak dua mata biru glamor dengan matanya, dan dua sinar cahaya glamor berubah menjadi tepi tajam seperti pedang, dan menembak ke arah Chen Nan. Chen Nansing hampir pingsan, tetapi ketika menghadapi ancaman kematian, dia masih bereaksi secara naluriah. Langit dan bumi bagian dalam dibuka dan membungkusnya. Dua potong pecahan perisai kuno yang terhalang diblokir di pintu masuk. Dingdi Sensu juga dengan cepat menarik dan berhenti di depan Chen Nan. Dang, dang. Dua suara keras yang memekakkan telinga, dua lampu biru menghantam fragmen perisai kuno yang misterius tidak bisa lagi menyerap energi lawan seperti sebelumnya, kali ini langsung mengenai. Dua sinar biru terbang menuju Dingdi Sensu, suara menghancurkan langit sangat keras, dan Dingdi Senmu bergetar, dan ilahi hijau zamrud melonjak ke arah King Mang diselimuti. Namun, limang biru terlalu ganas, dan bahkan melewati gatmang hijau, masih mencolok ke depan. Bahkan jika perisai kuno misterius dan pohon dewa bumi adalah benda sakral yang langka, sulit untuk benar-benar mengerahkan kekuatan asli tanpa kendali dari orang yang benar-benar kuat, dan sulit untuk memblokir misteri yang sangat dieksplorasi. Pukulan orang awam. Namun, pada saat ini, wanita di Jaderui akhirnya tampaknya telah mengatur mantra Taigu Fengshen dan stempel Hong Huang Fengshen lengan tanpa cacat tiba-tiba mengulur. Adegan ini benar-benar aneh, Chen Nan tampaknya memiliki tangan ketiga di dadanya. Namun, lengan ini terlalu tidak proporsional dengan kedua lengan aslinya Chen Nan. Lengan giok seperti kristal memiliki cahaya kristal redup, yang sempurna untuk ekstrim, halus, putih dan simetris, dan sangat indah. Di meja mikro lengan batu giok, tangan batu giok ramping meraih dua lampu biru dari penguat dengan pukulan yang kuat, itu berubah menjadi disipasi cahaya kecil di bawah tangan batu giok tunggal, yang benar-benar mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Chen Nan melihat bagian tubuh wanita di Jaderui pada jarak yang sangat dekat, dan Xingran hanya mengungkapkan setengah dari lengan batu giok, tetapi lengan batu giok kristal tampaknya memiliki pesona tak terbatas, yang benar-benar dapat digunakan oleh pria manapun. Gila, Di luar langit dan bumi bagian dalam Chen Nan, tata letak misterius yang orang-orang di panggung umum mendengus dengan dingin, dan kemudian berkata dengan dingin, aku mengerti bagaimana segel sihir dan segel sihirmu bisa membantuku. Chen Nan mengulurkan lengan batu giok di depan dadanya. Dia tentu merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak mudah untuk berpikir bahwa pihak lain menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar wanita di hati Yurui, dan kata-kata bergema di dalam hatinya, bersiaplah untuk mengalahkannya. Selama 3 menit, aku akan memenjarakannya dengan tegas dengan domain absolut. Aku tidak bisa buat perbedaan, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, itu tergantung pada kinerja Anda. Petik 2. Chen Nan diam saja, tetapi berkata dalam hatinya, bagus. Pada saat ini, orang tata letak misterius tiba-tiba berubah warna dan terkejut, apa yang kamu lakukan, ini bukan segel dan mantra. Aku. Ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa bergerak, Chen Nan sudah pergi dia bergegas keluar dan menyesap mulutnya, tendang anjing itu 300 kaki.